Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya pencobaan di padang gurun akan dialami dalam pencobaan hidup kita di dunia fana. Jadi maksudnya teman-teman, apa yang pernah Nabi Isa Yesus alami pencobaan di padang gurun gitu saat itu gitu. Nah, itu harusnya di dalam kehidupan kita juga sama teman-teman. Cuman bedanya saat itu Nabi Isa Yesus dicoba di padang gurun. Nah, sedangkan kita dicoba di dunia fana ini, teman. Tapi kurang lebih isinya sama, teman-teman. Nah, ini sebelum masuk ke draft, teman-teman, saya coba kaitkan dengan kitab Roma, teman-teman. Kitab Roma pasal 8 ayat 31-39. Waktu itu tahun 2016, teman-teman. Saya pernah sharing dengan Ibu Christine. Ibu Christine tuh jadi mentor rohani saya, jadi teman rohani saya gitu. Nah, ini saya sharingkan pada tahun 2016. Di kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 9, dan saya cross check teman-teman dengan kitab Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Nah, ini saya coba langsung bacakan aja teman-teman supaya saya bisa langsung cepat masuk ke draft itu. Ini kitab Roma teman-teman. Teman-teman buka kitab Roma pasal 8 ayatnya 31 sampai 39 teman-teman. Judul perikopnya teman-teman, ini satu perikop gitu. Jadi dari 31 sampai 39 judulnya keyakinan iman teman-teman. Judul di perikopnya keyakinan iman. Nah, ini saya baca secara universal aja. Sebab itu, apakah kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Yesus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Allah yang ada dalam firman Tuhan itu, teman-teman. Jadi kaitannya itu, kalau Tuhan Allah bagi kita, itu terkaitnya dengan firman Tuhan, teman. Jadi kaitannya dua, roh Allah dan firman Tuhan gitu. Kalau kita tidak memiliki roh Allah dan firman Tuhan, rasanya susah teman untuk bicara soal iman gitu. Keyakinan imannya susah gitu. Nah, ini saya sudah baca di kitab Roma teman-teman. Kitab Roma pasal 8 ayatnya 31 sampai 39, dan saya langsung masuk ke kitab Lukas aja teman-teman. Kitab Lukas pasal 4 teman-teman, 1 sampai 13. Nah, judulnya perikopnya pencobaan di padang gurun teman-teman. Yesus atau Nabi Isa yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Roh Kudus ini berarti kalau di versi istilah lainnya itu roh kebenaran, bisa disebut juga roh Tuhan. Nah, kalau di Muslim, kata teman-teman Muslim saya, ya itu namanya nur gitu, cahaya yang dari Tuhan Allah gitu. Jadi sama isinya itu, teman-teman. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Sesudah waktu itu ia lapar 40 hari, teman-teman. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti gitu. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi maksudnya manusia itu hidup bukan cuma soal makan minum jasmani saja, teman-teman, tapi juga butuh yang makan minum secara rohani gitu. Jadi Yesus jawab iblis seperti itu gitu. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi
dan dalam sekejap mata ia memberikan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi iblis pamer nih ke Yesus gitu, bahwa nih ke tempat tinggi bahwa itu seluruh dunia itu miliknya iblis gitu. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Nah ini teman-teman, teman-teman harus lebih baik mengerti dan tahu gitu teman, tahu dan mengerti bahwa kalau lihat dari ayat 6 gitu teman-teman, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Jadi iblis janji itu kepada Nabi Isa atau Yesus itu teman-teman, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Nah ini teman-teman, sebab semuanya istilahnya hal-hal duniawi itu sudah diserahkan Tuhan kepada iblis gitu, dan iblis memberikannya kepada siapapun yang iblis kehendaki. Jadi kalau teman-teman bicara hal-hal duniawi, misalnya kalau target orang itu ingin sukses duniawi atau bahagia duniawi, ya itu sebenarnya kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi itu memang haknya iblis teman-teman. Memang iblis yang pegang gitu kunci kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi itu ya punya iblis. Jadi kalau bagi yang kita mau menyembah iblis, ya pasti dapatkan itu teman-teman. Itu. Nah masalahnya kita sekarang banyak salah kaprah gitu. Ya kita pengen ikut Tuhan Allah, tetapi juga kita ingin sukses duniawi, ya bahagia duniawi. Nah ini kan hal yang bertentangan teman-teman. Jadi mungkin di ayat 6 ini mengingatkan gitu teman, apabila kita fokusnya hanya bagaimana mendapat sukses duniawi gitu, itu ya benernya gampangnya ya menyembah iblis gitu, ya berarti yang meninggalkan Tuhan Allah gitu. Nah lain ceritanya apabila kita sudah dewasa rohani, sukses duniawi itu akan dijadikan alat teman-teman. Bagaimana menjadi alat untuk bisa ya memberitakan kebenaran firman Tuhan seluas-luasnya gitu, sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia. Nah itu mungkin nggak salah, tapi biasanya manusia terjebak teman-teman, ya terjebak begitu kaya gitu, ya akan terjebak ke dalam yaitu kesuksesan duniawi, akhirnya mencintai uang, ya diperbudak uang gitu, ujung-ujungnya begitu teman-teman. Nah ini yang teman-teman mesti sadar bahwa di ayat 6 itu, di kitab Lukas pasal 4 ayat 6 itu dinyatakan seperti itu. Jadi kalau bicara sukses duniawi, hal-hal duniawi itu adalah kuasanya iblis gitu. Memang Tuhan sudah ada komitmen dengan iblis memberikan kekayaan duniawi itu adalah milik iblis gitu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai teman-teman belum mengenal mengerti, tapi belum apa-apa sudah menomorsatukan kesuksesan duniawi itu tadi gitu. Dan nanti takutnya terjebak, begitu kita nomorsatukan kesuksesan duniawi, ya kita masuk ke dalam ya kuasanya iblis, ya kita dikuasai iblis gitu, akhirnya gitu. Nah waktu kita dikuasai iblis ya berarti kita meninggalkan Tuhan Allah, padahal kitanya punya niat baik gitu, nggak mau meninggalkan Tuhan Allah, tapi tetap juga nggak mau melepaskan ya sukses duniawi tadi gitu. Nah ini yang teman-teman harus pelajari terus menerus. Yang saya tahu sih cuman gitu, di dalam firman Tuhan katakan ya kita boleh-boleh aja memiliki uang yang banyak gitu ya, tapi selama itu tidak sifatnya dicintai atau tidak memperbudak hidup kita, tidak mengikat hidup kita teman-teman. Jadi Tuhan tidak melarang kita untuk tidak kaya gitu. Tuhan juga nggak apa-apa mengharapkan kaya. Banyak firman lain yang mengatakan kalau pakai kekayaan itu kalau bisa untuk berderma, bisa untuk bersahabat, jadi banyak temennya gitu. Kalau orang yang punya duit berarti banyak temennya, kalau nggak ada duit berarti banyak ditinggalkan teman-temannya. Itu kan makna-makna yang positifnya ada duit kan itu teman. Cuman kalau sampai sudah mencintai uang gitu, nah ini jadi rusak semua teman-teman. Ya bisa Tuhan pun kalah gitu sama-sama. Yang Tuhan katakan satu-satunya lawan berat Tuhan itu adalah mamon gitu ya, uang gitu. Jadi kalau udah cinta uang, udah perbudak uang, udah terikat uang gitu, ya pasti kaitannya ya sulit gitu untuk bisa masuk ke dalam kehidupan yang Tuhan rancang dan kehendaki teman. Itu ayat 6 seperti itu teman-teman. Ya ayat selanjutnya, jadi jikalau engkau menyembah aku, iblis katakan gitu. Jadi jikalau kita menyembah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milik kita. Nah ini
si iblis ini mengatakan ini ke Nabi Isa, teman, ke Yesus, teman. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu gitu. Jadi kalau saya universalkan, jadi jikalau kita menyembah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milik kita. Itu iblisnya nantang begitu, teman-teman. Tetapi Yesus, Nabi Isa berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi ya iblis mengharapkan sekali kita menyembah Dia, teman, dengan kompensasi ya itu harta soal kekayaan, kesusahan duniawi tadi, ya urusan harta mungkin, urusan takhta, urusan pemenuhan nafsu-nafsu duniawi gitu. Ya iblis janjikan itu gitu, asal kita mau nyembah iblis gitu. Ini yang kita mesti hati-hati, teman-teman. Meskipun kadang-kadang di bawah alam sadar kita, kita pengen apa? Hanya menyembah Tuhan Allah gitu. Tapi dalam realita lapangannya gitu, jangan-jangan kalau kita terus-terusan menomorsatukan, memprioritaskan duniawi, akhirnya ya kita menyembah iblis secara nggak langsung tuh. Di bawah alam sadar kita sudah terbawa menyembah iblis, bukan menyembah Tuhan Allah. Ini yang harus hati-hati sekali gitu. Kemudian ia membawa Yesus, Nabi Isa itu ke Yerusalem dan menempatkan Yesus, Nabi Isa itu di hubungan bait Allah gitu. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah gitu. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu gitu. Jadi si iblis nantang lagi, coba lompat, bisa enggak gitu. Nabi Isa atau Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu gitu. Dan jawabnya cuma sesimpel itu aja tuh gitu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya menunggu waktu yang baik. Jadi si iblis itu, teman-teman, waktu mencobai si Nabi Isa atau Yesus tadi setelah puasa di padang gurun 40 hari, akhirnya kan ujungnya nggak berhasil, teman-teman. Tapi iblis tidak berhenti gitu. Jadi di firman 13 ayat 13 katakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik untuk nyerang lagi, teman-teman. Jadi teman-teman juga hidup hati-hati, teman-teman. Ujian cobaan itu tidak sekali, teman-teman, karena iblis selalu menunggu gitu. Ya, saat-saat kita mengalami ujian dan cobaan hidup, iblis itu akan hadir terus, teman-teman. Dan ujian dan cobaan hidup kan nggak cuma sekali, berulang-ulang kali gitu. Selama kita hidup ya terus-terusan akan mengalami ujian cobaan hidup, ya karena kita butuh menaikkan level iman. Naik level iman itu apabila kita lulus melewati ujian dan cobaan, teman. Selalu naik gitu. Tapi kalau cerita pelanggaran gitu, ya melorot itu ya kita kalau sampai gagal melakukan firman Tuhan, ya kita gagal gitu. Tapi kalau kita sukses taat melakukan firman Tuhan, ya kita level imannya naik terus, teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab di kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, dan saya juga udah bacakan di kitab Lukas pasal 4 ayat 1 13. Nah, ini saya masukkan draft aja, teman-teman. Pada waktu itu di kitab suci saya ditulis tanggal 9 April 2016, teman-teman. Nah, itu saya siangnya sharing gitu. Biasanya setelah sharing, setelah ada input apa di kitab suci saya kasih tulisan gitu, catatan gitu. Saya juga nyarankan ke teman-teman juga, kalau bisa ke keluarga dan teman-teman juga seperti itu, teman-teman. Jadi kitab suci kita itu jangan polos-polos banget lah. Yang kita tulis catatan sesuai apa yang kita alami gitu. Nah, itu nanti bisa jadi bekal kesaksian, teman. Contohnya hari ini saya bisa sebut pasal apa di kitab Roma pasal 8 ayat 31 39, karena ada catatan itu, teman-teman. Bukan karena saya hafal kitab Roma pasal 8 ayat 31, bukan, karena catatan itu. Ada catatan kecil ya di Alkitab di kitab suci saya ya tanggal 9 April 2016 itu, ya siangnya saya sharing dengan Ibu Christine, ya salah satu mentor rohani sekaligus juga teman rohani gitu. Jadi ya mungkin Bu Christine ini ya sebenarnya Bu Christine itu sudah levelnya apa ya, kalau di rohani itu sudah disebutnya ya rohaniawan gitu, rohaniawan yang tingkat muda gitu. Jadi kalau disebut di Nasraninya pendeta muda gitu, sebenarnya itu karena dia kuliah beberapa tahun gitu untuk bisa
menyandang gelar itu gitu. Nah cuman ya kembali karena dekat dengan saya, jadi kadang-kadang jadi lucu gitu. Kadang-kadang dia bisa menjadi mentor rohani saya, tapi kadang-kadang juga nggak bisa gitu, karena memang apa ya, masih banyak ujian coba dalam hidupnya Bu Christine. Jadi kadang-kadang jadi teman mentor rohani juga, teman rohani gitu. Kadang-kadang dia lagi on gitu, dia jadi mentor rohani. Tapi kalau lagi off, dia jadi ya teman rohani gitu. Nah kadang-kadang sayanya malah diminta pendapat. Jadi memang apa ya, jadi karena teman gitu, jadi ya memang dia jauh lebih tua dibanding saya gitu ya, mungkin beda belasan tahun lebih tua dibanding saya. Jadi memang ya seperti teman, jadi dekat gitu loh. Dan karakternya juga mungkin dengan saya sama-sama jeleknya kali, apa, egois lah, keras lah, licik lah gitu ya, mungkin kayak begitulah. Jadi kalau ketemu tuh rame aja gitu orang-orang, jadi pak akal-akalan gitu. Nah ini saya ketemu Bu Christine ngomong gitu. Nah waktu itu sharingnya tentang rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan gitu. Jadi sharingnya waktu itu fokus kepada rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Di mana hal ini dapat kita imani jika kita mengalami secara nyata akan apa, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau bedah, seperti yang tadi teman-teman, yang di kitab yang saya udah bacakan tadi gitu. Jadi intinya gitu teman-teman, waktu kita mengalami permasalahan gitu, gampangnya gitu ya, di situ ya kita akan diuji coba teman-teman. Ya kita tetap bersyukur enggak, dan kita tetap berterima kasih kepada Tuhan enggak. Pada umumnya waktu kita mengalami permasalahan ya karena kita ditindas, tadi kan dikatakan ditindas, apa, merasa sesak, dianiaya, kelaparan gitu, kekurangan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Biasanya kita udah nggak bisa ngucap syukur lagi ke Tuhan gitu. Kita nggak bisa berterima kasih lagi ke Tuhan. Nah beda kalau orang yang memang apa ya, level imannya itu sudah lebih bagus teman-teman. Kalau level imannya lebih bagus, justru dalam kondisi ujian cobaan seperti ini gitu loh, ya kita akan merasa bisa tetap bersyukur dan berterima kasih enggak teman. Karena realitanya syukur dan terima kasih itu ya jangan dalam kondisi waktu kita enak. Kalau waktu kitanya enak, semua lancar, semua tidak ada masalah, ya terlalu mudah gitu untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan gitu. Sama aja ibaratnya itu teman-teman, orang sering ceritakan orang puasa gitu. Ya kalau misalnya puasanya ada di padang gurun gitu, ya seperti Yesus alami gitu. Ya mungkin untuk apa, alamin ujian cobaan soal makan gitu, misalnya soal makan minum, ya tidak terjadi teman-teman, karena memang di padang gurun tidak ada makanan minuman gitu. Tapi kalau seandainya kita lagi puasa itu ujian cobaannya ada di food court gitu, nah itu jadi kendala teman-teman. Kita lagi berpuasa, kita nemenin sekelompok teman-teman kita makan di food court, minum di food court, lah kitanya kan lagi puasa gitu. Nah itu kan harusnya lebih kuat gitu teman-teman. Kita iman kita harus lebih kuat dibanding ya kita puasa di padang gurun atau di pertengahan jalan yang tidak ada tukang jual makanan dan minuman gitu. Ya itu namanya puasa sih puasa, tapi kan lebih ringan. Tapi begitu puasanya ada di food court, ini jadi imannya butuh lebih teman-teman. Maksudnya begitu teman-teman. Jadi ini balik lagi, kalau kita mau mengucap syukur dan terima kasih itu ya apabila level iman kita belum di atas, ya kalau kita mengalami ujian cobaan, permasalahan, banyak permasalahan, sulit sekali untuk mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan gitu. Apalagi mengamini gitu, mengamini janji-janji firman Tuhan gitu. Ya udah makin berat lagi teman-teman. Ini maksudnya seperti itu teman-teman. Oleh karena melakukan firman Tuhan, maka kita ada dalam permasalahan yang tidak kunjung berakhir sampai kita meninggal teman-teman. Seperti hidup yang diproses, kematangan pengenalan dan pengertian akan maksud dan tujuan perintah dan peraturan firman Tuhan sesuai dengan yang apa jiwa Tuhan inginkan gitu. Jadi jangan dipersepsikan dari yang kita inginkan, dari jiwa kita inginkan. Kalau yang jiwa itu jadi pikiran, perasaan, kehendak kita itu ya mudah teman-teman. Karena segala macam itu akan dipelintir gitu sesuai dengan kepikiran, perasaan, dan kehendak kita. Tapi kalau kita bicara taruhkan firman itu dari sisi jiwanya Tuhan juga, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, ini
melakukan firman Tuhan itu tidak mudah, teman. Jadi seperti halnya yang tadi dikatakan, seperti proses gitu, proses untuk diproses kematangannya gitu, teman. Ya ini nggak mudah, teman. Jadi proses kematangan firman Tuhan itu ya memang mesti ngalami terus menerus ujian cobaan dalam hidup kita dalam bentuk ya permasalahan, teman. Jadi Tuhan memang sering menggunakan permasalahan, mempergunakan peristiwa-peristiwa gitu, baik itu peristiwa alam atau peristiwa di keluarga atau mungkin di kantor atau dimanapun juga di komunitas gitu. Ya itu Tuhan kadang-kadang menggunakan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian gitu, ya atau permasalahan untuk bisa mematangkan kedalaman pengenalan pengertian akan firman kita, ketinggian level iman kita gitu. Ini diproses sama Tuhan, teman. Dan ini tidak pernah berhenti, teman. Akan terus sampai kita meninggal ya kita akan mengalami itu. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki supaya level iman kita di atas sekali, teman-teman. Kalau level iman kita di atas sekali, ya Tuhan bilang kita tidak hanya melakukan firman Tuhan, kita ada peluang untuk bisa mengajarkan firman Tuhan gitu. Nah, hasil melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan, apabila kita melakukan firman Tuhan, yaitu banyak gitu. Orang baik-baik, ya orang-orang yang berkeyakinan pun sangat mungkin loh, ya dari seluruh agama itu sangat mungkin untuk menjadi orang baik gitu. Tapi kalau bicara yang Tuhan inginkan dalam firman Tuhan secara Nasrani, bukan cuma jadi orang baik, benar. Bagaimana kita menjadi orang benar, bahkan Tuhan katakan menjadi sempurna gitu. Nah, sempurna itu ya begitu, teman. Tidak cuma berhenti hanya melakukan firman Tuhan. Kalau melakukan firman Tuhan itu kategorinya masih baik-baik, teman. Tapi Tuhan inginkan kita lebih gitu untuk bisa mengajarkan firman Tuhan. Nah, bentuknya, teman-teman, karena kita bukan talenta mentor rohani, bukan rohaniawan, ya bentuknya kita bagaimana mengajarkan firman Tuhan dengan cara memberitakan firman Tuhan dengan salah satu cara ya bersaksi ini, teman-teman. Bersaksi begini atau minimal bertindak gitu. Kita melakukan hidup seperti yang Tuhan perintah peratur, itu aja sudah bagus gitu. Udah cerita memberitakan tanpa mengucapkan apa-apa gitu, cuma ngasih contoh aja. Tapi kalau kita memang punya talenta untuk memberitakan, ya kita harus memberitakan, teman. Memberitakan itu bisa lebih membuat orang lebih mengerti dibanding orang menyimak saja gitu apa yang terjadi gitu. Jadi ya Tuhan ingin seperti itu. Nah, kalau kita sampai bisa lakukan itu, ya kita sudah menuju kesempurnaan yang Tuhan maksud gitu. Nah, waktu kita menuju kesempurnaan itu, ya kembali lagi kita nanti tidak cuma sekedar masuk surga, tapi kita menjadi timnya Tuhan gitu di dalam ya kerajaan sorga itu, dalam pemerintahan sorga itu gitu, teman. Dan Tuhan tuh ingin sekali seperti itu, teman. Bagaimana caranya kita mengajarkan firman Tuhan gitu dalam bentuk yang bisa mengajarkan bagi mentor rohani dan rohaniawan dan memberitakan firman Tuhan baik bersuara, bersaksi atau juga dengan perbuatan saja gitu. Ya itu bisa, teman. Nah, teman, jelas Tuhan mengharapkan kita yang di marketplace, di sekuler seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan itu dari jiwanya Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendaknya Tuhan, bukan dari mempraktekkan dari jiwanya manusia, pikiran perasaan kehendak manusia. Jadi kacau, nanti ujungnya bisa kacau gitu. Nah, kematangan pengenalan dan pengertian firman Tuhan membuat kita berani melakukan firman bersama Roh Tuhan, sehingga terima kasih karunia Tuhan yang menyatu dengan kita gitu. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut, teman-teman, apabila kita sudah matang mengalami kematangan pengenalan pengertian firman Tuhan, ya kita akan dibuat berani, teman-teman, melakukan firman Tuhan ya bersama-sama Roh Tuhan gitu. Karena kita sudah matang mengerti firman Tuhan, ya berarti kita sudah tahu bahwa untuk mampu mengerti firman Tuhan itu butuh menghidupkan Roh Tuhan. Untuk mampu melakukan firman Tuhan itu butuh menghidupkan Roh Tuhan. Nah, waktu kita sudah mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, ya otomatis kan karena ada Roh Tuhan itu dalam kita, ya sehingga kita akan bicara terima gitu. Jadi kita itu seolah apapun juga dalam hidup kita, ya kita tuh ya seperti menerima kasih karunia dari Tuhan, teman. Bukan dengan perjuangan ngotot kita dengan mengandalkan diri sendiri, bukan, teman. Jadi ujungnya karena kemampuan mengerti dan kemampuan melakukan karena Roh Tuhan, akhirnya kita merasa bahwa kita mampu mengerti dan mampu melakukan itu ya karena kasih karunia Tuhan. Maksudnya gitu, teman-teman.
Jadi karena memang kita sudah bersatu gitu. Jadi antara melakukan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan itu ya sudah bersatu dalam kita. Nah, waktu kita bersatu seperti itu, ya untuk melakukan firman itu jadi bukan hal yang sulit, teman-teman. Nah, ini akhirnya kita cuma tahu bahwa ya kita bisa melakukan firman ini karena kembali lagi karena kasih karunia Tuhan gitu. Dan pengenalan pengertian sudah lebih dalam, teman-teman. Firman Tuhan ibarat peta kehidupan kita gitu. Jadi berulang-ulang kali saya sering katakan bahwa firman Tuhan itu ibarat peta gitu, peta kehidupan kita. Walaupun tujuan peta, nah ini yang lucu ini apa ya? Kalau kita mempelajari petanya Tuhan, firman Tuhan itu gitu, ya ternyata tujuannya itu tidak mengarah sesuai keinginan dari jiwa dan tubuh kita. Karena tubuh dan jiwa kita itu kalau diliarkan karena ada daging, jiwa dan tubuh kita itu pengennya dari sisi kepentingan duniawi saja, teman-teman. Sedangkan firman Tuhan itu malah kebalikannya gitu. Ya tidak yang tadi kalau kita bertahan secara duniawi seolah-olah seperti kita Roma tadi gitu, kita Lukas tadi bahwa kita ini terperangkap oleh kekuasaannya iblis gitu. Karena duniawi, hal duniawi itu adalah kekuasaannya iblis. Ya, ada satu komitmen antara Tuhan dengan iblis bahwa kekayaan duniawi itu memang haknya iblis gitu. Jadi kalau iblis memberikan hak itu kepada kita, ya wajar-wajar aja, bukan tidak bisa banget gitu. Kalau memang bicaranya dari duniawi. Jadi kalau kita ikut Tuhan itu hanya dengan target kita pengen sukses duniawi, ya benarnya ngapain mesti ikut Tuhan itu? Kelewat ribet, ikut Tuhan kan aturannya ribet dan ujungnya yang tadi saya katakan petanya tidak menuju ke situ, teman-teman. Ya, yang Tuhan tuju di dalam peta kehidupan Tuhan adalah bagaimana mencari keselamatan jiwa, keselamatan akhirat, bukan kesuksesan duniawi atau kebahagiaan duniawi, bukan itu, teman-teman. Nah, ini yang teman-teman harus sadar bahwa ya konsekuensi kalau kita ikut Tuhan gitu. Ya sasarannya ya kita bukan mentargetkan diri mencari sukses duniawi atau bahagia duniawi, bahkan kita mungkin targetnya meninggalkan itu gitu, melepaskan itu untuk bisa mendapatkan keselamatan akhirat, keselamatan jiwa, kita malah melepaskan itu. Jadi nggak tahu dengan saya jelaskan seperti ini, teman-teman bisa sadar nggak gitu? Aneh nggak sih kalau seandainya kita tetap bertuhan-tuhan ria gitu, karena kita sudah beragama, kita sudah secara formalitas terima Tuhan, kita sudah dibaptis kalau bagi Nasrani gitu ya. Tapi dalam prakteknya tetap hidup itu nomor satu, yang ditargetkan, yang dipikirkan itu, yang diperhatikan ya cuman urusan duniawi saja, teman-teman. Ya tidak ada urusan yang lain gitu. Nah ini yang kadang-kadang saya bingung, kenapa ya kok bisa orang seperti ini gitu. Ya apakah memang karena yang salah itu rohaniawannya gitu ya, atau agamanya, atau rohaniawannya, atau mentor rohaninya, atau pribadi kitanya yang salah gitu. Tapi kenapa kok banyak majority orang seperti itu, teman-teman. Jadi bertuhan-tuhan, merasa bahwa percaya Tuhan, mengenal firman Tuhan gitu. Tapi dalam realitas sehari-hari ya sibuk seperti orang duniawi gitu, nggak ada bedanya gitu. Yang ditargetkan itu dari hari ke hari matanya terbuka gitu, sampai tidur ya urusannya duniawi, teman-teman. Terus gitu. Jadi Tuhan itu diabaikan dan priority yang Tuhan inginkan itu semua diabaikan, teman-teman. Semua, teman-teman. Jadi contoh yang saya ungkapkan itu misalnya kalau tugas bagi seorang suami gitu secara makronya gitu, ya jelas nomor satu ya Tuhan gitu, ya nomor dua ya harusnya ya istri, ya nomor tiga itu baru urusannya keluarga gitu, nomor empatnya itu berarti keluarga sendiri gitu ya, nomor empatnya itu mungkin baru usaha, setelah usaha baru lompat lagi ya mungkin ke keluarga besar gitu, nanti udah ke sesama. Urutannya kan seperti itu, teman-teman. Tapi kalau suami yang tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kebalik-balik, teman-teman. Jadi nomor satu jangan lihat usaha gitu. Tapi urusannya sesama dulu. Mungkin bisa begitu. Nah, begitu pun istri, teman-teman. Ya istri itu kan urutannya ada. Nomor satu itu misalnya harus Tuhan gitu. Nomor dua itu harusnya suami. Nomor tiga itu berarti anak-anak gitu kan. Nomor empat itu baru usaha. Tapi istrinya tidak melakukan itu, teman-teman. Jangan-jangan ya usaha nomor satu gitu loh. Ya jangan-jangan pergaulan dengan sosialitanya nomor satu. Nah akhirnya Tuhan diabaikan, akhirnya suami diabaikan, akhirnya anak-anak diabaikan. Kacau semua, teman-teman. Nah ini kembali lagi ya, kita mau bagaimana gitu. Ya kalau kita bicara kita taat
kita percaya dan mengenal firman Tuhan dan ingin taat gitu ya, melakukan firman Tuhan, ya jelas skala priority itu harus dibangun, teman. Harus terjadi prioritasnya seperti tadi gitu, nggak bisa seperti itu. Seorang anak juga sama loh, teman-teman. Anak yang sudah dewasa rohani itu juga akan punya beban yang dengan prioritas. Satu, harus Tuhan. Dua, harus hormat ke orang tua. Ketiga, harus ke kakak adiknya. Keempat, baru ke usahanya. Kelima, keluarga besarnya. Keenam, sesama. Ya seperti itu gitu. Tapi ada juga anak-anak yang masih kanak-kanak rohani, akhirnya tidak nomor satu Tuhan, tidak nomor duanya orang tuanya gitu, ya malah jadi usahanya nomor satu, nanti pergaulan sama teman-temannya nomor duanya gitu. Dan Tuhan dan orang tua dan kakak adiknya dilepasin semua, teman-teman. Nah ini yang kita mesti pelajarin kalau kita benar-benar mau masuk ke dalam petanya firman Tuhan gitu, kehidupan dengan dasar firman Tuhan. Itu saya ingetin, kadang-kadang beda, teman-teman. Jadi petanya Tuhan itu, kehidupan kebenaran Tuhan itu menuju ke arah keselamatan akhirat. Sedangkan peta dunia yang dari pikiran, perasaan, jiwa dan keinginan tubuh kita, itu petanya dunia, teman-teman. Jadi bertolak belakang, teman-teman. Nah ini yang teman-teman mesti hati-hati gitu. Jadi apa ya? Pencobaan di sini dinyatakan bahwa ya kitab Lukas pasal 4 gitu, dinyatakan pencobaan di padang gurun tidak beda dengan pencobaan di dunia mana, sebenarnya itu gitu. Jadi apa yang kita alami di dalam dunia, kehidupan dunia fana saat ini gitu, ya sama aja seolah ada ujian cobaan yang pernah Nabi Isa atau Yesus yang pernah dilakukan di padang gurun, yang diuji coba oleh iblis itu, teman-teman. Nah kalau kita masuk ke dalam apa sih bentuk ujiannya? Nomor satu, manusia tidak hidup dari makanan jasmani saja. Nah ini yang teman-teman mesti ingat gitu, bahwa Nabi Isa, Yesus, firman Tuhan ingatkan bahwa kita ini hidup tidak melulu urusan cuma jasmani aja gitu. Jangan dianggap kalau urusan jasmaninya sudah terpenuhin ya berarti kita pasti hidup. Ya mungkin fisiknya, tubuhnya hidup, tapi manusia kitanya mati, teman-teman. Jiwanya mati, rohnya mati. Ya sama aja dari sisi rohani berarti mati gitu loh. Ya cuman tubuhnya aja yang hidup. Buat apa gitu kalau kita manusia hidup hanya tubuhnya saja? Kita kan harus satu paket, tubuh, jiwa, roh ini kan harus hidup semua. Tapi kalau cuman perhatikannya urusannya duniawi saja, jasmani aja, yang hidup itu cuman tubuhnya, teman. Jiwanya pun satu tanda tanya gitu. Tubuhnya iya, tapi jiwanya bisa rusak gitu. Rohnya sama sekali mati, bukan sakit tapi mati. Jadi kalau kita bicara cuma kepentingan jasmani, urusan duniawi saja, ya yang hidup cuma tubuh, ya jiwanya sekarat gitu, rohnya mati. Nah itu teman-teman jangan sampai di posisi itu gitu. Ya karena kebalik sih kalau kita bicara menghidupi firman Tuhan, justru rohnya itu yang harus hidup gitu. Waktu roh hidup nanti jiwa dan tubuh tertarik menjadi hidup. Tapi kalau dibalik misalnya sekarang tubuhnya yang hidup karena kita hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, duniawi saja, akhirnya yang namanya jiwanya sekarat, yang namanya rohnya mati gitu. Ya akhirnya yang nggak bisa hidup gitu, teman-teman. Itu yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman, sembah dan berbaktilah hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal duniawi yang berkaitan dengan harta, tahta, dan pemenuhan duniawi. Nah ini kadang-kadang kita tidak sadar, teman-teman, bahwa kita itu akhirnya ya menyembah dan berbakti ya kepada hal-hal duniawi tadi gitu. Nah kalau kita ngomong seremnya gitu, kasarnya gitu, sembah dan berbaktilah hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal duniawi. Nah kalau hal duniawi itu kan balik lagi, itu kan kuasanya iblis gitu. Ya berarti kalau kita bicara sembah dan berbaktilah hanya kepada Tuhan, dalam prakteknya kita malah menyembah dan berbakti kepada iblis gitu. Karena apa? Karena yang kita targetkan itu, yang kita sembah dan berbakti itu adalah bagaimana mentargetkan kesusahan duniawi tadi, teman-teman. Nah kesusahan duniawi itu tidak lari dari itu, teman-teman. Urusan harta, ya urusan tahta, urusan pemenuhan nafsu-nafsu keinginan kita gitu. Itu hal duniawi gitu. Nah ini yang kalau kita urut harta tahta dan pemenuhan nafsu duniawi itu urut ujungnya semua, teman-teman, bergantung kepada uang gitu. Jadi mamon. Nah akhirnya kembali lagi yang Tuhan katakan bahwa musuhnya Tuhan itu berat gitu, karena musuhnya lewat mamon.
kalau mamon. Tapi kalau bicara lawan iblis, roh jahat, roh segala macam, gampang semua. Tapi kalau udah melawan mamon ini susah. Kenapa? Karena mamon ini yaitu yang memperbudak manusia gitu. Ya untuk bisa ya itu mencintai uang itu akhirnya diperbudak, ya terikat gitu, ya setengah mati. Bahkan lebih rela ninggalkan Tuhan Allah gitu. Meskipun di bawah alam sadarnya gitu. Ya dengan cara begitu gitu. Yang bawa jiwanya mengatakan bahwa saya percaya Tuhan, saya mengenal firman Tuhan, tapi dalam realitanya teman-teman tidak gitu. Ya kita tidak ngerti pribadi Tuhan itu bagaimana, tidak mengerti firman Tuhan itu bagaimana gitu. Kembali lagi, kalau orang-orang yang berkeyakinan ini gitu, orang yang rohani duniawi ini sadar gitu, bertobat, ya orang ini akan bisa ngerti bahwa kalau dunia itu berarti punya iblis loh. Ya apa kita mesti targetkan sukses duniawi gitu. Nah ini yang mesti kita sadar gitu bahwa itu bukan target Tuhan gitu. Nah itu yang nomor urusan duniawi itu begitu. Jadi kalau kita terlalu fokus menyembah dan berbakti kepada urusan-urusan duniawi, ya sama aja kita menyembah iblis gitu. Yang ini bisa diingatkan gitu. Nah yang ketiga teman-teman, jangan cobai Tuhan dengan pamerkan kuasa roh Tuhan yang supranatural yang ada pada setiap manusia yang dihidupkannya gitu, yang menghidupkan. Jadi maksudnya ya kita kalau hidup bersama Tuhan itu bukan seperti tadi yang Nabi Isa Yesus waktu dicoba, ya bukan berarti jadi kita harus show force gitu, show force ke umum bahwa wah saya punya ini, bukan teman. Ya ikut Tuhan itu ya ikut Tuhan gitu. Ya ujungnya cuma satu, bagaimana kita mesti belajar seperti Nabi Isa atau Yesus tadi, harus merendahkan hati, ya harus benar-benar bisa menanggung derita gitu, harus benar-benar bisa memenuhi kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak jiwanya Nabi Isa atau Yesus secara manusia itu gitu. Nah itu bukan hal mudah teman. Jadi semua kita mesti pelajarin, tapi ya kuncinya gitu, jangan sampai kita jadi over ya, show force untuk menunjukkan bahwa kita ini hebat gini, itu nanti jadi salah kaprah lagi teman-teman. Nah kalau kita masuk ke kitab Lukas teman, kitab Lukas pasal 4 ayat 6, kata iblis kepadanya, ini maksudnya kepadanya ini Nabi Isa atau Yesus nih. Kata iblis kepada Nabi Isa atau Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kendaki. Nah ini bahasanya saya coba masuk universal teman-temannya supaya bisa lebih umum gitu. Jadi kata iblis kepada kita gitu, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan iblis berikan kepada kita, sebab semuanya itu telah diserahkan Tuhan kepada iblis, dan iblis memberikan kepada siapa saja yang iblis kehendaki. Tuh, itu kadang-kadang gitu teman-teman. Jadi mesti hati-hati loh. Ya, jadi sekali lagi gitu. Kata iblis kepada kita, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan iblis berikan kepada kita, sebab semuanya itu telah Tuhan serahkan kepada iblis, dan iblis memberikan kepada siapa saja yang iblis kehendaki. Nah itu, jadi kalau kita selalu terus yang diincar itu adalah hal-hal sukses duniawi teman-teman, ya sama aja yang tadi dikatakan itu. Jadi kita ini benar-benar jadi teman-temannya iblis gitu. Ya bahkan kalau kita jahatnya, ya kenapa iblis biarkan kita mendapatkan sukses duniawi gitu? Ya karena kembali lagi teman-teman, karena sukses duniawi yang dengan mencintai kesuksesan duniawi tadi gitu, mencintai uang tadi, itu akan menjerat si manusia itu tidak bisa masuk ke dalam air di sorga teman. Ya karena pasti tidak melakukan firman gitu. Nah ini yang iblis jebak manusia itu, ya paling gampang itu dijebak pakai uang teman. Ya dijebak dengan kesuksesan duniawi itu gitu. Waktu manusianya sudah sukses duniawi, kadang-kadang sudah lupa semua teman. Lupa akan apa yang Tuhan dalam peta Tuhan inginkan gitu, apa yang Tuhan rancang kehendaki, udah nggak memerlukan seperti itu lagi. Kenapa? Karena sudah merasa serba ada semua, serba aman gitu, ya serba ngerasa
tenang gitu, karena udah ada di tangan semua. Sukses duniawi itu kan racunnya seperti itu, teman-teman. Nah, berarti yang Tuhan katakan, apabila kita kaya itu dalam arti kata mencintai kekayaan kita, mencintai duniawi, mencintai uang kita, ya akhirnya ya kita masuk ke dalam perangkap iblis. Tapi kalau bicara kaya itu dalam arti kata kita tidak terikat dengan uang, kita tidak mencintai uang itu, ya harusnya ya kembali lagi Tuhan ngerti bahwa uang itu adalah mamon, itu dijadikan alat gitu maksudnya. Jadi uang itu dijadikan alat ya untuk kepentingan memberitakan kebenaran firman Tuhan tadi gitu. Nah itu kembali ke kitanya lagi. Nah untuk bisa kita di posisi yang aman gitu, tidak terjebak ke dalam mencintai uang atau terikat uang, ya balik lagi kita harus lebih dalam mengenali, mengerti akan firman Tuhan sehingga kita ngerti maknanya kita mencari uang itu untuk apa. Nah kalau kita tidak mengenal, mengerti maknanya mencari uang, ya kita masuk ke dalam jebakan iblis. Nah ini jadi teman-teman coba mikirkan gitu. Saya sih ngarepin saya dan teman-teman, keluarga dan teman-teman ya harus bisa kaya semua teman-teman. Ya supaya bisa menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi jangan sampai kita tidak mengenal, mengerti firman Tuhan, akhirnya waktu kita kaya, kita sukses duniawi, malah kita jadi ya itu ya ada keterikatan dengan itu gitu. Ya akhirnya ya mencintai gitu, mencintai hal-hal yang sukses duniawi ini gitu. Nah akhirnya apa? Ya kita menyembah dan berbakti hanya untuk kepentingan uang saja teman-teman. Nah ini udah kita masuk ke perangkapnya iblis itu, ujung-ujungnya kan begitu teman-teman. Ini kalau kita lanjut, coba kita lanjut teman-teman, masuk ke dalam kitab Lukas pasal 4 tapi yang ayat 7 teman-teman. Kitab Lukas pasal 4 ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, maksudnya iblis gitu, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah ini iblis menawarkan teman-teman. Jadi kalau kita misalnya menyembah, kalau saya universal teman-teman. Jadi jikalau kita menyembah hal-hal duniawi, dalam arti kata iblis itu, hal-hal duniawi, hal-hal sukses duniawi, hal-hal yang berkaitan dengan uang, hal-hal yang berkaitan dengan harta tahta dan penuh nafsu duniawi. Jadi jikalau kita menyembah kita itu sampai menyembah sukses duniawi, menyembah harta, menyembah tahta, menyembah pemenuhan nafsu-nafsu duniawi gitu. Ya seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Iblis menawarkan itu teman-teman. Tapi waktu kita terima itu, menyembah hal-hal duniawi tadi, ya kita udah masuk ke dalam jebakan iblis teman-teman. Jadi kita benar-benar sudah masuk ke perangkap iblis, dengan iblis membuat kita merasa aman, merasa nyaman gitu, merasa lebih terjamin karena urusan duniawi tadi teman-teman. Banyak kok orang kaya di firman katakan orang kaya itu susah masuk surga. Kenapa? Karena orang kaya itu sudah merasa aman gitu, sudah merasa nyaman bahwa dia pegang kekayaan duniawi itu sudah aman dan nyaman. Lah, tapi orang-orang kaya ini lupa gitu bahwa yang dia pegang itu ya sifatnya cuma sementara, ya 70-80 tahun. Saya ada cerita, saya pernah beberapa tahun yang lalu teman-teman main ke Medan. Di Medan itu ada rumahnya Chong Afi gitu. Chong Afi itu di sana ada satu rumah jadi cagar budaya gitu. Itu tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dipakai. Jadi akhirnya seperti cagar budaya gitu. Nah, di ceritanya Chong Afi itu adalah mungkin konglomerat zamannya Belanda gitu. Jangan-jangan di Indonesia mungkin dia 3 besar atau cuma nomor 1 ya, saya nggak ngerti. Katanya usaha perkebunan besar sekali zaman Belanda itu gitu. Ya, dan terkenal sekali teman-teman. Tapi kalau kita lihat sampai hari ini dunia itu kan berputar teman-teman. Ya waktu zamannya Chong Afi itu ya melegenda sekali sampai hari ini loh, bahwa rumahnya ada dijadikan cagar budaya dan kita bisa berkunjung ke situ dan menjadi kayak tempat wisata gitu, wisata budaya gitu. Kita bayar tiket gitu ke situ, langsung lihat-lihat. Nah, ada banyak foto-foto sejarahnya Chong Afi-nya gitu. Itu orang yang sekaya Chong Afi, saya nggak ngerti loh kalau dibanding konglomerat Indonesia zaman sekarang gitu, gede mana? Apakah Chong Afi juga salah satu 3 besarnya? Saya juga nggak ngerti. Atau malah yang terbesar, saya juga nggak ngerti. Karena zaman Belanda itu seperti itu. Yang jelas
tidak ada loh konglomerat di Indonesia itu yang namanya sepopuler Chong Avi gitu. Kayaknya nggak ada loh. Ya meskipun apa konglomeratnya bisa lebih kaya atau tidak dari Chong Avi saya nggak ngerti, tapi tidak ada. Tapi tidak Chong Avi gitu. Kalau kita lihat dari turunan-turunannya, ya tidak ada yang seperti Chong Avi itu gitu. Ya kenapa? Ya kembali itu satu bukti bahwa Chong Avi yang sudah mengalami benar-benar susah duniawi maksimal gitu. Ya dalam usia 70-80 tahun atau maksimal 120 tahun, ya sudah meninggal juga habis sebenarnya. Siapa yang bisa ngejamin turunannya bisa meneruskan Chong Avi gitu? Nggak ada gitu. Yang ada itu cuma sekedar kenang-kenangan waktu Chong Avi seperti itu. Dan yang paling kasihan teman-teman, apabila Chong Avi itu waktu itu hanya bicara kaya gitu, sukses duniawi itu berhenti hanya bicara di dunia ini. Ya tadi kembali lagi kan berarti kan apakah nggak kasihan gitu? Apakah tidak terjebak ke dalam dunia ini gitu? Nah, tapi kalau Chong Avi itu misalnya selain kaya tapi juga dia taat firman gitu, ya puji Tuhan, ya alhamdulillah gitu. Ya berarti Chong Avi itu selain bisa banyak membantu sesamanya gitu, ya bisa juga ya masuk ke dalam kerajaan sorga di alam akhiratnya. Cuman saya belum nelusurin lebih lanjut Chong Avi itu dari sisi kalau dari sisi duniawinya kan jelas teman-teman sukses banget gitu. Tapi kan tadi dikunci balik gitu di kitab Lukas pasal 4 ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikku. Jadi jikalau engkau menyembah iblis, ya jadi jikalau engkau menyembah duniawi, seluruhnya itu akan menjadi milik kita, milik Chong Avi. Kan maksudnya gitu teman-teman. Nah, cuman kalau ternyata Chong Avi itu di luar ini, ya dia juga taat urusan rohaninya gitu. Jadi benar-benar tidak menganggap bahwa kekayaan itu, uang itu sebagai yang disembah gitu. Ya itu bagus sekali teman. Bisa kaya begitu akan menjadi satu alat Tuhan gitu dalam hal memberikan firman Tuhan itu bisa maksimal sekali teman-teman. Jadi cuma karena saya nggak mempelajari lebih lanjut cerita Chong Avi itu bagaimana, saya cuma cerita bahwa kalau dari sisi duniawi itu ya manusia itu berputar teman, seperti roda berputar. Dunia kan seperti roda berputar. Selama kita tidak masuk ke dalam pola-pola kehidupan kebenaran Tuhan, ya akan berputar teman. Tapi kalau kita masuk ke dalam pola kehidupan kebenaran Tuhan, ya akan naik terus, nggak pernah bisa turun teman, akan naik terus gitu. Sampai kita meninggal pun akan naik terus. Kalau keluarga kita nerusin juga akan naik terus teman. Tapi kalau kita bicara dari sisi dunia, ya dunia selalu katakan bahwa dunia itu berputar. Nah kalau dunia berputar ini, ya saya nggak ngerti apa ada nggak sih turunan Chong Avi yang bisa sebesar Chong Avi gitu, atau lebih besar dari Chong Avi? Nggak kedenger. Mudah-mudahan cerita Chong Avi ini juga bisa menginspirasi teman-teman untuk pengusaha bahwa hidup itu ya jangan cuma fokus urusannya duniawi saja, karena kalau kita terlalu fokus duniawi akhirnya kita cinta uang, akhirnya kita menyembah uang teman-teman. Nah akhirnya masuk ke dalam perangkapnya iblis. Oke teman-teman, see you, bye bye.